Baru mulai? Oke. Mulai ya? Ya. Slide 490 episode reaksi depan Ka'bah virtual tag 1. Oke. Hati-hati dong. Assalamualaikum Sobat Vidivisi. Di Ramadan tahun ini Vidivisi Religi berkolaborasi dengan brand SCH mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan. Untuk melakukan pemesanan kalian bisa langsung klik link description box atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram Vidivisi Religi. Kayak gue berasa lagi diputer kayak gini. Ya Allah itu orang pada pakai baju hitam putih. Oke, coba tanya. Lo pengen pergi haji nggak? Pengen? Pengen dong. Pengen lah. Mau. Banget lah. Ya mau dong, sama umat muslim pasti pengen. Lihat. Sekarang belum sih. Nggak ada keinginan sekarang. Kenapa? Kayak belum siap aja dan belum terpanggil. Karena mungkin belum sesuci itu atau belum seingat itulah gitu. Astagfirullahaladzim. Karena itu aja. Sama ini. Ya kan salah satu menjalankan Rukun Islam. Iman. Islam mah iya. ngaco astagfirullahaladzim. Rukun Islam ya, luar biasa ya. Biar lihat Ka'bah, jadi belum mikirin. Nggak kepikiran kenapa? Apa emang nggak Belum. kepikiran? Terus yang kedua nih, kalau tercapai reaksi pertama yang lu lakuin di depan Ka'bah apa sih? Wah, kayak Sujud lah. Nangis lah pasti. Gue pasti bakal bengong sih. Foto-foto. Update. dari pesawat udah prepare aja kan, jadi nggak kaget lagi. Biasanya keliling Ka'bah tuh. Gak tahu karena belum pernah jadi kayak gak tahu bakal kayak gimana. Bakalan sujud syukur. Kalau udah waktunya sholat, gua sholat. Tapi kalau belum waktunya sholat, kayaknya gua sholat. Masya Allah, gue langsung sujud. Kayak orang-orang pertama kali lihat Ka'bah pasti kan kayak mereka langsung terketuk pintu hatinya gitu loh. Terketuk pintu hati yang sepi. Kan kau nyanyi sih gue, bercanda saya. Sebenarnya gue pernah umroh sih. Jadi nggak terlalu heran reaksi pertama gimana. Oke, ini gue ada PR nih. Bentar. Dan coba Kayak haji. Oh enggak ya? Sekarang naik haji gimana umroh kan? Oke. Silakan. ini silakan dipakai. Nanti deskripsikan apa yang mau Ya Allah. 300 dah sekarang ini, mau nggak? Sip. Udah. Fokus nggak? Buset, jelas pisan ini cuy. Tunjukin reaksi sambil ngobrol aja di sini ada apa gitu. Boleh? boleh muter. Aman nggak? Aman. Oke. Ngobrol nggak? Ada tapi pusing. Ngobrol nggak? Boleh dideskripsiin apa yang Kayak ayam. Ini mata gua kayak minus pakai ini. Lihat jamaah, lihat pilar-pilar yang sangat indah. Bro. Ya, bro. Metal. Ada apa dia? Ada orang pakai baju putih gitu kayak. Astagfirullah, Masya Allah. Ini lantainya dari apa sih? Dari marmer ya? Ka'bahnya di tengah. Gue diem di sini. Kenapa kayak gue naik skateboard? Oh Masya Allah, Ka'bahnya di belakang. Ayam. Motor aja, jangan mundur yuk. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Namanya juga bencong, gimmick. Iya, gue sendirian tawa. Nggak jauh di sono tuh. Ka'bahnya mana Ka'bahnya? Gak tahu. Coba muter. Tapi kok kakinya kok pada... Lo tau gak sih kaki begini nih? Deng. Ada. Nah, Ka'bahnya sebelah sini nih. Wah gila. Oh, ini dia. Oh, keren juga ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kayak wow banget ya ternyata. Sapa dong orang. Halo. Ini ngapain orang? Orangnya lagi lihat ke atas. Ada apa sih di atas? Aduh, ya ampun, banyak banget nih saudara-saudara gua. Hai. Panggil. Halo guys. Waalaikumsalam. Ada yang dinosaurus gak ganti dong? Ya udah. Oke. Oke, sudah nih. Yuk, langsung lagi. Gimana rasanya abis naik haji?
pusing. Belum lama ngelihatnya, baru pusing. Bagaimana rasanya? Seru. Pengen, haji tuh pengen, tapi kayak nggak sekarang-sekarang. Pengen yang virtual atau langsung? Langsung lah. Malah lebih pengen lihat yang aslinya sih malah gue kayaknya deh. Tanggapan lo soal haji virtual nih, sah apa enggak? Kayaknya ya. Enggak lah. Enggak. Kalau untuk sah atau tidak, gue nggak berani jawab. Enggak sah yo, naik haji harus ke tempatnya. Ini virtual. Oh, ngaco dah udah. Ngaco, astagfirullahaladzim, janganlah. Haji metaverse itu menurut para ahli itu bukan haji yang sesungguhnya, cuma menghadirkan cuma menghadirkan experience baru bagi orang-orang yang ingin pergi haji kayak gitu. Tapi itu bukan haji yang sesungguhnya. Jadi gak bisa digantikan haji metaverse dengan haji yang sesungguhnya. Gitu? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati zaman, itu yang harus kita lakukan. Di zaman Rasulullah tidak ada itu metaverse. Ya, di zaman Rasulullah tidak ada YouTube. Di zaman Rasulullah SAW belum ada ini semua fasilitas. Maka umat Islam boleh menggunakan ini semua, dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau bertanya, sekarang sudah ada dibuat tuh di dunia metaverse, ya, masya Allah ya, orang telah beli rumah di sana, beli toko di sana, bikin pesantren di sana. Bahkan sekarang sudah dibuat juga pemandangan Baitullah, Makkah, Madinah di dunia metaverse. Bagaimana kalau kita berangkat hajinya lewat metaverse saja? Ya, tentu itu tidak sah ya. Anak kecil juga tahu itu tidak sah, itu tidak perlu diperdebatkan hukum hakam itu. Tapi boleh nggak kita melihat itu di dunia itu? Silahkan, silahkan dilihat sebagai hiburan saja. Ya, tapi kalau ritual agama ada tuntunannya. Bukan sholat namanya kalau tidak ikut cara Rasulullah. Bukan haji namanya kalau tidak ikut cara Rasulullah SAW. Nabi mengatakan perjalanan haji adalah perjalanan penuh debu, perjalanan penuh keringat, pengorbanan, tetesan air mata, bahkan darah. Berjalan kaki dulu seluruh umat Islam dari seluruh dunia, naik kapal laut. Hari ini enak-enak saja katanya mau pakai kacamata terus naik haji. Hanya orang gila yang mengatakan ini syariat. Di mana digunakan akal syariat? Tapi boleh nggak kita pakai metaverse untuk melihat pemandangan jalan-jalan di sana? Silahkan. Boleh nggak kita berdagang di sana? Silahkan. Boleh nggak kita bikin taklim di sana? Silahkan. Buktinya ada orang beli tanah di metaverse, kemudian dibangun pesantren di sana, kemudian orang hadir untuk taklim di sana. Silahkan. Islam tidak anti dengan zaman. Islam bukanlah agama yang anti dengan teknologi. Justru Islamlah sebetulnya awalnya, tokoh-tokoh Islamlah yang menemukan algoritma itu semua. Ya, Al-Jabar, beliaulah yang menemukan. Bahkan itu Mark Zuckerberg itu dia mengatakan salah satu tokoh idola beliau adalah salah satu tokoh penemu dalam Islam. Jadi Islam tidak anti dengan perkembangan zaman. Buktinya sekarang apa? Kita menggunakan sosial media, YouTube. Nih channel YouTube kita ini konten untuk berdakwah. Nabi dulu nggak ada zaman Nabi. Tapi apakah cukup dengan berdakwah di sini? No. Saya punya Instagram, saya punya Facebook, saya punya Twitter, saya punya YouTube channel. Tapi kalau urusan dakwah, saya pribadi, saya meninggalkan semua sosial media, saya matikan handphone saya, kemudian saya berjalan kaki dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, seperti yang Nabi buat. Naik gunung, turun gunung, menyisiri pesisir pantai, bahkan pergi ke pedalaman-pedalaman, ke pulau-pulau terpencil dengan harta dan diri sendiri. Menyebarkan Islam, ikut cara Nabi. Berapa banyak kita punya channel YouTube, punya jutaan followers? Maaf, sudah berapa banyak orang kita Islamkan di sana. Dulu Nabi tak punya Facebook, dulu Nabi tak punya Instagram, dulu Nabi tak punya metaverse, Nabi tak punya channel YouTube, Nabi nggak punya akun sosial media, nggak punya WhatsApp, nggak punya telepon. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan satu dunia. Dengan apa? Dengan pengorbanan harta dan diri. Maka kembalilah kepada Allah, comeback kepada Allah. Jangan terpesona, jangan tertipu oleh dunia. Oh, mentang-mentang sudah hidup di zaman modern, metaverse, haji mau lewat metaverse, ada-ada aja kalian. Istighfar banyak-banyak. Ya. Silakan tonton, silakan. Yang belum mampu pergi haji, berangkatlah ke sana.
lihatlah dulu sementara ini iklannya di sana. Tapi tidak ada amalan kecuali ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sangat menghormati zaman. Saya menggunakan sosial media untuk menyampaikan pesan kebaikan dengan satu keyakinan. Itu hanya sarana saja, itu hanya wasilah saja. Itu bukan ritual agama, itu bukan ibadah, itu hanya bagian muamalah saja. Mohon maaf, kita bikin channel YouTube, ada AdSense-nya, ada maksudnya, ada keinginan kita ini untuk jadi trending nomor 1, ada keinginan kita ini untuk mendapatkan perhatian daripada orang. Tapi kalau channel YouTube kita ini ada niat ya, lain ya, niat untuk mempengaruhi orang untuk bermaksiat, nah, maka kita akan menanggung akibatnya nanti. Karena siapa yang meniru sebuah amal kebaikan, maka orang yang ditirunya mendapat pahala juga. Dan siapa yang meniru keburukan yang kita sebarkan, maka orang yang mengikuti kita pun kita akan dapatkan dosa mereka. Maka semua konten kreator buatlah konten-konten yang bermanfaat untuk dunia, juga bermanfaat untuk akhirat. Respect zaman, hormati zaman, silakan gunakan sosial media, silakan gunakan semua kecanggihan yang ada untuk mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana pengalaman kalian guys semua yang sudah pernah melihat pemandangan Mekah, Ka'bah, Madinah melalui dunia itu, metaverse? Nah, tolong tulis di kolom komentar bagaimana feelingnya. Dan yang sudah pernah berangkat haji dan umroh, ceritakan bagaimana bedanya melihat di kacamata itu dan melihat langsung dengan mata asli kita. Itu tak sama. Oke, semoga Allah Ta'ala beri kita kepahaman dan jadikan kita muslim yang baik. Muslim yang baik adalah orang yang lisannya baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, pikirannya baik, sangkanya baik. Kenapa kita harus jadi orang baik? Karena sebentar lagi kita mati dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal. Kita ingin semua orang mengenang kita menjadi orang baik, sebagai orang baik. Saya doakan semoga semua yang menonton menjadi orang baik dan dikumpulkan bersama orang-orang baik nanti di surga selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.